Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah program bahasa pemrograman C++ dengan materi function pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke codingannya. Nah, untuk di barisan pertama ada include uStream. Nah, untuk include uStream sendiri itu digunakan untuk mengakses fitur input, output, dan stream agar dapat menggunakan kode syset. Kemudian ada using namespace std. Nah, pada using namespace std ini dideklarasikan agar dapat menggunakan scene, cout, atau fitur-fitur C++ standar library lainnya. Kemudian ada 4 variabel bertipe data integer, yaitu yang pertama ada variabel dengan nama usia yang bernilai 27. Kemudian yang kedua bernama panjang dengan nilai 7, dan yang ketiga dengan nama variabel lebar dengan nilai 9, dan yang terakhir yaitu variabel bernama luas. Nah, untuk pendeklarasian fungsi yang pertama yaitu fungsi tanpa nilai kembalian dengan nama belajar dengan kode void belajar dalam kurung. Nah, untuk di fungsi belajar itu sendiri, di dalamnya terdapat sebuah cout atau tampilan untuk menampilkan variabel usia atau nilai dari variabel usia. Kemudian di fungsi yang kedua ada fungsi dengan nilai kembalian. Nah, fungsi ini bertipe data integer dengan nama luas segi 4. Nah, di fungsi ini akan menampilkan nilai dari luas, di mana nilai dari luas ini didapatkan dari hasil pengoperasian dari variabel panjang dikali variabel lebar. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi dengan parameter. Nah, pada fungsi ini juga bertipe data integer dengan nama luas segi 42 dengan memiliki dua parameter integer yaitu variabel P dan variabel L. Adapun isi dari fungsi tersebut yaitu di mana di sini mendeklarasikan bahwa nilai dari variabel panjang sama dengan nilai dari variabel P sama dengan nilai dari variabel lebar, yaitu akan sama dengan nilainya variabel L. Dan kemudian ada dideklarasikan sebuah variabel luas di mana nilai dari variabel ini merupakan hasil dari pengoperasian variabel P dikali L. Dan masuk ke fungsi utamanya, di mana fungsi in-main ini merupakan fungsi utama sebagai awal dari sebuah program. Nah, kemudian di dalam fungsi in-main atau fungsi utama ini dideklarasikan atau kita memanggil fungsi yang sudah dideklarasikan di atas, yaitu yang pertama ada fungsi belajar, di mana kita memanggil fungsi belajar untuk menampilkan isi dari fungsi tersebut. Kemudian kita mendeklarasikan codingan atau kode cout endel, di mana kode ini merupakan sebuah kode untuk melangkah ke baris selanjutnya, atau dengan kata lain mengenter. Dan kemudian yaitu kode untuk memanggil fungsi luas segi 4.
Nah, di fungsi luas segi 4 ini ketika dipanggil akan menampilkan hasil atau nilai dari fungsi tersebut atau isi dari fungsi tersebut. Dan selanjutnya itu sama dengan kode sebelumnya, yaitu cout NDL untuk melangkah ke baris selanjutnya. Dan yang selanjutnya ada kode untuk memanggil fungsi luas segi 42 dengan parameter panjang dan lebar. Nah, fungsi ini juga dideklarasikan untuk memanggil fungsi yang kemudian akan ditampilkan nilai yang ada pada fungsi tersebut. Dan yang terakhir ada kode return 0, di mana kode ini merupakan sebuah peringatan atau sebuah informasi bahwa kode telah selesai dideklarasikan dengan exit code bernilai 0. Mungkin itu saja penjelasan dari codingannya. Kemudian kita akan menjalankan program tersebut. Nah, untuk pendeklarasian fungsi yang pertama yaitu fungsi tanpa nilai kembalian dengan nama belajar dengan kode void belajar dalam kurung. Nah, untuk di fungsi belajar itu sendiri, di dalamnya terdapat sebuah cout atau tampilan untuk menampilkan variabel usia atau nilai dari variabel usia. Kemudian di fungsi yang kedua ada fungsi dengan nilai kembalian. Nah, fungsi ini bertipe data integer dengan nama luas segi 4. Nah, di fungsi ini akan menampilkan nilai dari luas, di mana nilai dari luas ini didapatkan dari hasil pengoperasian dari variabel panjang dikali variabel lebar. Nah, di sini pada hasil run atau hasil dari program ini menampilkan 3 buah nilai dari ketiga fungsi yang telah dipanggil di fungsi utama, yaitu yang pertama itu fungsi dengan nama belajar. Nah, nilai dari fungsi tersebut yaitu 27, yang dimana yang ditampilkan atau nilai 27 ini berasal dari nilai variabel usia. Kemudian yang kedua itu dengan hasil atau menampilkan angka 63, di mana ini merupakan hasil dari fungsi luas segi 4. Nah, di dalam fungsi luas segi 4 ini mendeklarasikan bahwa variabel luas sama dengan panjang dikali lebar, di mana nilai panjangnya itu 7 dan nilai lebar yaitu 9. Jadi 7 dikali 9 yaitu 63. Nah, yang terakhir yaitu output dari fungsi dengan parameter dengan nama luas segi 42. Nah, di sini juga menghasilkan nilai 63 karena di sini juga menghasilkan nilai dari variabel luas dari hasil pengoperasian variabel P dikali L, di mana nilai dari variabel P dan L ini merupakan nilai yang sama dari variabel panjang dan lebar. Maka hasilnya itu sama, yaitu 9 dikali 7 sama dengan 63. Jadi perbedaan dari variabel yang kedua dengan yang ketiga yaitu dilihat dari proses menghasilkan nilai dari masing-masing fungsi, di mana fungsi yang pertama itu
dia langsung mengeksekusi atau mengoperasikan variabel yang sudah dideklarasikan dari awal. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu mendeklarasikan atau mengoperasikan variabel yang ada pada parameternya yang kemudian dideklarasikan atau dijelaskan bahwa nilai dari variabel tersebut sama dengan variabel yang telah dideklarasikan di atas. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya, yaitu program function bahasa pemrograman C++ di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.